Oke, mari langsung kita bedah materinya. Buat teman-teman yang lagi pusing ngadepin tugas 6 akuntansi manajemen dari Universitas Esa Unggul soal tarif penyerapan overhead, tenang aja. Kita bakal kupas tuntas semuanya step by step. Nah, biar nggak bingung, ini rute jalan kita hari ini. Kita mulai dari persiapan tugas, lanjut bedah datanya, terus langsung eksekusi ke soal 3.1 dan 3.2, dan ditutup dengan aturan main pengumpulannya. Yuk, langsung aja! Bagian 1. Persiapan tugas akuntansi. Ibarat mau perang, kita harus tahu dulu nih medan tempurnya kayak apa kan? Jadi, semua data dan instruksi yang kita pakai ini asli, langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Tepatnya untuk mata kuliah akuntansi manajemen sesi KJ 101. Penting banget buat tahu dari mana sumbernya, supaya kita bisa nyesuaiin standar jawaban kita sama ekspektasi dosen dan kampus. Aturannya lumayan ketat nih. Ada 5 poin mutlak yang nggak bisa ditawar. Yang menarik, di poin pertama kita disuruh baca teliti dan berdoa sebelum mulai. Serius, ini artinya kita butuh fokus ekstra buat ngerjainnya. Terus, batas jawabannya itu pakai teks online, maksimal 200 kata aja. Dan yang paling krusial, poin 4 dan 5, dilarang keras plagiat. Ketahuan nyontek, nilainya langsung 0 besar. Jadi pastikan kerjain sendiri ya. Masuk ke bagian 2, membedah data. Nah, sekarang kita mulai masuk ke menu utamanya nih. Kita harus jeli lihat data mentahnya. Coba perhatiin angka-angka ini. Ini ibarat kompas buat ngerjain seluruh tugasnya. Fokus aja ke 3 kolom utamanya, budget alias anggaran, actual alias kenyataan di lapangan, dan job X buat pesanan spesifik. Di sisi kiri ada daftar biayanya, mulai dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead produksi, sampai jam kerja dan jam mesin. Kunci sukses di tugas ini cuma satu, kita harus pinter milih variabel mana yang pas dari tumpukan data ini. Hati-hati, ini sering banget jadi jebakan Batman. Kita harus paham betul bedanya kolom budget dan actual. Budget itu rencana awal kita, dan angka inilah yang selalu dipakai buat ngitung tarif penyerapan overhead di awal. Sedangkan actual itu realitanya pas di akhir. Misalnya overhead benarannya ternyata habis 460.000 pound sterling. Ingat ya, jangan pernah pakai angka actual buat nyari tarif dasar. Fix, harus selalu pakai yang budget. Lanjut ke bagian 3, menyelesaikan soal 3.1. Karena pondasinya udah kuat, yuk kita langsung hajar perhitungannya. Soalnya nanya gini, berapa sih tarif penyerapan overhead produksinya berdasarkan persentase biaya bahan baku langsung? Nah, dengerin baik-baik, based on direct material cost percentage, itu kuncinya. Jadi lupakan dulu soal jam kerja atau jam mesin, fokus kita murni cuma ke biaya bahan baku langsung. Oke, kita bikin simple jadi 3 langkah aja. Pertama, comot angka budget production overhead dari tabel tadi, yaitu 400.000 pound sterling. Ingat kan, pakai kolom yang budget. Kedua, cari angka buat dasar penyerapannya, yaitu budget direct material cost. Ketemu nih angkanya, 200.000 pound sterling. Ketiga, tinggal dibagi aja deh, total overhead tadi dibagi sama biaya bahan baku buat dapat persentasenya. Gampang banget kan? 400.000 dibagi 200.000 itu hasilnya 2, alias 200%. Kalau kita cek lagi di pilihan ganda tugas aslinya, jawabannya udah pasti yang opsi D, yaitu 200%. Yes, satu soal kelar dengan mulus cuma karena kita milih kolom data yang benar. Sekarang kita masuk ke bagian 4, menyelesaikan soal 3.2. Logika yang barusan kita pakai bakal langsung kepake lagi buat soal yang ini. Soal berikutnya nanya, berapa overhead produksi yang dibebankan ke job X kalau tarifnya didasarkan pada jam mesin? Kelihatan kan bedanya? Kalau tadi pakai persentase bahan baku, sekarang aturannya ganti jadi pakai dasar machine hours atau jam mesin. Dan sekarang, radar kita harus fokus banget ke kolom spesifik, yaitu job X. Caranya tetap gampang, ikutin alur ini. Langkah pertama, hitung tarif dasarnya dulu. Ambil budget production overhead yang 400.000 tadi, lalu kali ini bagi sama budget jam mesin, yaitu 80.000 jam. Hasilnya, kita dapat 5 pound sterling per jam mesin. Nah, itu tarif dasar kita. Langkah kedua, meluncur ke kolom job X di tabel. Cari berapa sih jam mesin yang beneran dipakai sama si job X ini. Ternyata 1.500 jam. Langkah ketiga, tinggal kaliin aja tarif 5 pound sterling tadi sama 1.500 jam spesifik punya job X. Boom, hasil perhitungannya bawa kita ke angka 7.500 pound sterling. Dan kalau dilihat di lembar tugas, angka definitif ini ada di opsi C. Rasanya tuh lega banget ya kalau hitung-hitungan kita nyambung dan dapat jawaban pasti kayak gini. Masuk ke bagian akhir nih, aturan pengumpulan akhir. Perhitungannya emang udah selesai, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru kumpulin. Penting banget diperhatiin sebelum klik submit.
punya hitung-hitungan yang bener aja nggak cukup loh. Ingat, dosen mintanya diketik di kolom teks online kampus. Batasnya maksimal cuma 200 kata. Jadi tolong banget jangan upload dokumen PDF kalau dimintanya teks online. Bikin jawabannya singkat, padat, dan jelas. Tulisin juga langkah perhitungannya biar kelihatan original. Karena sekali lagi, kampus ngasih toleransi 0 buat plagiarisme. Tolong banget jangan asal copas kerjaan temen ya. Jadi, kalau kita review lagi nih, kita udah berhasil ngisolasi angkanya. Aturan mainnya udah paham luar dalam. Dan yang paling penting, kita udah tahu cara ngindarin jebakan Batman antara budget sama actual. Nah, pertanyaannya sekarang, siap kan buat ngumpulin tugas 6 ini dengan hasil yang sempurna? Pasti siap dong! Kalau kita rajin ngasah kemampuan analisa data kayak gini, deretan angka yang tadinya bikin pusing itu lama-lama bakal kelihatan kayak cerita sederhana aja. Terima kasih udah ikutan di sesi pembahasan kali ini. Sampai ketemu di bedah materi kita selanjutnya.